Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Permadi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh penggunaan poligon di dalam PostGIS ya. Nah, studi kasusnya yang akan kita gunakan adalah Kelurahan Angsau dan Kelurahan Plehari. Dua buah kelurahan yang ada di Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Teman-teman bisa cek di Wikipedia atau di Google Map ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan menggunakan file SHP dari Kelurahan Angsau dan Kelurahan Plehari tersebut, yang mana sudah saya buat menggunakan Quantum GIS. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya ya tentang Quantum GIS. Oke, langsung saja ya. Oh ya, format dari titik-titik koordinat di Quantum GIS itu sama dengan di PostgreSQL, sehingga kita tidak kesusahan nantinya ketika mengcopy informasi titik koordinat dari Quantum GIS ke PostgreSQL. Langsung saja. Nah, di sini saya sudah punya dua folder ya, ada folder Kelurahan Angsau dan Kelurahan Plehari. Teman-teman nanti bisa mendownload dua folder ini di kolom deskripsi. Sekarang kita buka dulu Kelurahan Plehari ya, Kelurahan Plehari. Nah, di sini saya juga sudah membuka Quantum GIS. Teman-teman perhatikan di sini ada file yang namanya kelurahanplehari.shp. Ini kita drag dan kita masukkan Quantum GIS, taruh di layernya. Oke, ini adalah Kelurahan Plehari. Dan sekarang kita akan membuka Kelurahan Angsau. Buka folder Kelurahan Angsau, ambil file kelurahanAngsau.shp, drag, masukkan ke Quantum GIS. Oke. Nah, sekarang kita akan mengambil informasi titik koordinat pembentuk kedua kelurahan ini. Satu-satu ya. Kita ambil informasi Kelurahan Angsau dulu. Klik di Kelurahan Angsau ya. Kemudian pilih Select Features by Area. Klik. Kemudian kita klik Kelurahan Angsaunya sampai berubah warna. Kemudian kita copy menggunakan shortcut Ctrl C. Ya. Kalau sudah, buka Notepad, kita pastekan di situ. Nah, ini adalah titik koordinat dari pembentuk Kelurahan Angsau tadi. Oke. Sekarang kita akan membuka PostgreSQL. Kita siapkan database-nya. Saya menggunakan database coba yang sudah saya buat di video sebelumnya. Hanya saja untuk tabel saya akan buat lagi. Saya akan masuk ke skema public ya, skema public. Kemudian tabel coba. Oke, ini saya drop dulu ya. Kita akan buat dari awal. Oke. Skema public, tabelnya kita akan buat tabel coba. Tadi sudah kita drop ya. Kita buat baru. Di kolom kita akan tambahkan atribut ID sebagai primary key. Tipe datanya apa? Di video sebelumnya saya menggunakan tipe data integer. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa tidak pakai auto increment saja tipe data integernya? Nah, jadi di PostgreSQL itu tipe data integer tidak bisa di-set menjadi auto increment. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat atribut yang auto increment, ada tipe datanya sendiri.
namanya adalah serial. Serial. Nah, tipe datanya adalah serial. Ya. Jadi serial ini sebenarnya ya integer juga. Serial ini integer juga, tapi dengan properties auto increment. Seperti itu ya. Nah, jadi ID ini kita akan set dengan tipe data serial. Jadi kalau auto increment itu teman-teman ya, kita tidak perlu mengisi nilainya. Dia akan meningkat secara otomatis. Dia akan mengisi otomatis dan setiap datanya akan nilainya akan bertambah secara otomatis. Nanti kita akan cek lah ya. Atribut berikutnya nama, tipe datanya karakter varying, lengthnya saya set 50. Kemudian atribut berikutnya adalah the geom, dengan tipe datanya adalah geometri. Ya. Oke. Kalau sudah, kita save. Nah, sekarang kita akan memasukkan data kelurahan Angsau tadi ya. Klik kanan di tabel cobanya. Saya klik dulu tabel coba ya. Nah, klik kanan, script, insert. Oke. Ya. Teman-teman perhatikan ya. Tadi kan kita untuk ID kita pakai serial ya. Serial itu auto increment. Sehingga kita tidak perlu mengisi nilainya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Atribut ID-nya kita hapus. Nah, values-nya kita hanya sisakan 2 saja. Seperti ini. Oke. Jadi atributnya hanya 2 yang kita sisakan karena ID-nya kita hapus dan values-nya juga kita sisakan 2 tempat saja. Tapi ingat, ini untuk tipe data serial. Kalau teman-teman tadi mengaturnya adalah tipe data integer untuk ID, maka jangan mencoba hal seperti ini. Pasti error. Karena konsep dari serial itu adalah dia mengisi otomatis. Beda kalau tipe datanya integer. Kalau tipe datanya integer, ya kita harus masukin secara manual. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang untuk values nama akan kita isi Kelurahan Angsau. Pastikan untuk diapit dengan petik 1 ya, karena Kelurahan Angsau ini teks. Karakter varying itu tipe data teks. Harus diapit dengan petik 1. Kemudian nilai untuk the geom, kita panggil function stgeom from text. Selanjutnya kita akan panggil, karena ini WKT ya. Apa itu WKT sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kita panggil function polygon dan kurungnya 2. Ingat, kurungnya 2 untuk polygon. Dan di belakang adalah SRID-nya 4326. Oke. Nah, sekarang kita akan kopikan titik koordinat pembangun Kelurahan Angsau tadi ke dalam poligon ini. Buka notepad-nya, kita blok semua nilai yang ada dalam kurung. Ingat, hanya yang ada di dalam kurung saja. Copy, buka lagi PostgreSQL-nya, kita pastekan di sini. Nah, oke ya. Kalau sudah, kita execute. Berhasil. Ini bisa kita close ya untuk coba untuk query editornya ini kita close. Tidak usah di save. Nah,
Kita coba lihat isi dari tabel coba. Oke, perhatikan untuk ID-nya. Dia otomatis nilainya 1. Padahal tadi kita tidak mengisi apapun. Kita close lagi halaman ini. Kita close. Kita masukkan lagi menggunakan perintah insert. Kalau tadi kelurahan Angsau, sekarang kita akan memasukkan kelurahan Pelaihari, ya. Sama seperti tadi, karena ini serial, ID-nya kita hapus dan sisakan values-nya 2 saja, 2 tempat. Oke. Sekarang kita ke Quantum GIS. Tadi kelurahan Angsau kita klik, kita select fiturnya kan. Nah, kita deselect. Kalau tadi select, sekarang kita deselect ya. Kita deselect untuk mengembalikan dia ke posisi semula. Sekarang kelurahan Pelaiharinya kita klik. Kelurahan Pelaiharinya kita klik. Lalu kita select fitur. Ini masih aktif ya select fiturnya. Langsung kita klik area dari kelurahan Pelaihari. Nah, kita copy lagi menggunakan shortcut Ctrl C. Kalau sudah, kita pastekan di notepad. Nah, saya akan pastekan di bawah sini ya. Klik kanan, paste. Oke. Yang di bawah ini adalah area dari Pelaihari. Mau di copy langsung bisa. Hanya yang ada di dalam kurung. Klik kanan, lalu pilih copy. Selanjutnya kita ke PG admin 4-nya lagi. Nama kali ini akan kita isi Kelurahan Pelaihari. Kemudian untuk the geom-nya sama kayak tadi, stgeom from text, dimana di dalamnya ada function polygon, kurungnya 2 kali, dan SRID-nya adalah 4326. Karena tadi kita sudah copy titik koordinatnya, tinggal kita pastekan di sini. Paste. Oke. Seperti ini ya. Perhatikan ya, kali ini kita tidak mengisi ID-nya lagi. Kita execute. Berhasil. Kita close halaman ini. Tidak usah disimpan ya. Kita klik kanan di tabel coba, lalu pilih View All Row. Oke, perhatikan ya, otomatis ID-nya nomor 2, karena dia itu auto increment serial itu. Kita tidak perlu mengisi nilainya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita klik View untuk melihat areanya seperti apa sih. Oke, bisa dilihat ya, yang ini Pelaihari, yang ini adalah Angsau. Nah, mungkin teman-teman selama dari video sebelumnya juga bertanya ya, kenapa sih harus ada SRID 4326? Apa sih manfaatnya? Ya, nah, jadi SRID 4326 itu untuk WGS 84. Itu merupakan referensi dari koordinat sistem. Ya. Nah, WGS 84 itu adalah referensi dari koordinat sistem dari permukaan bumi kita. Referensi koordinat dari geometrisnya. Dari informasi geografisnya, ya. Nah, kita akan lihat dengan adanya SRID 4326 apa yang bisa kita dapatkan. Oke. Sekarang kita akan mencoba menghitung luas area dari setiap kelurahan, entah itu kelurahan Angsau atau kelurahan Pelaihari, menggunakan function yang namanya stArea.
Kita akan coba search dulu di Google, ST area itu apa, ya. ST area PostGIS. Nah, ini ya. Jadi fungsinya itu adalah ST area dari geometri, atau kita juga bisa menuliskan ST area kemudian belakangnya diberi boolean true atau false. Jadi boolean ini menggunakan use spheroid. Jadi menggunakan spheroid itu adalah permukaan bumi yang melengkung. Ya, permukaan bumi yang melengkung. Ini di luar dari teori bumi datar ataupun teori bumi bulat ya. Nah, jadi kalau kita cenderung ingin menghitung luas area tapi berdasarkan kondisi bumi yang lengkung, maka spheroidnya kita gunakan true. Tapi kalau tidak, kita gunakan false. Oke. Nah, kita langsung cek ya. Kita langsung cek di sini. Saya klik kanan lagi di coba. Lalu pilih script, dan di sini saya pilih yang select karena ingin menampilkan luas areanya. Oke. Ya, ini defaultnya ya. Ini kita ganti aja. Saya ingin mencari luas area dari Kelurahan Angsau. Select ST area the geom. True. True itu kita berarti menggunakan spheroid ya. Misalkan di sini saya mau menampilkan yang menggunakan spheroid maupun yang tidak menggunakan spheroid. Ya, yang lebih kepada permukaan bumi yang melengkung sama yang satunya yang datar. Yang ini misalkan, oh ya, untuk ST area itu dalam satuan meter persegi. Jadi kalau kita ingin merubahnya ke satuan kilometer persegi, maka kita bagi nilainya ini dengan 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Dari meter ke kilometer itu kita bagi dengan 1000. Nah, karena ini meter persegi, maka 1000-nya juga persegi. Pangkat 2. 1000 pangkat 2 adalah 1 juta. Seperti itu. S luas spare. Misalnya seperti ini ya, luas spare. Koma, satunya ST area juga the geom, tapi yang ini false. Dibagi 1 juta. S luas plan. Luas plan planar ya. Planar itu datar. Spheroid planar. Jadi yang satunya true, satunya false. From public titik coba where ID tadi untuk Kelurahan Angsau. Nah, kita bisa klik di sini ya. Data output. Untuk Angsau ID-nya 1. Tulis saja di sini where ID sama dengan 1. Coba kita jalankan. Oke. Jadi yang 1 nilainya adalah 5,3964 sekian-sekian. Yang satunya yang planar 5,42 sekian-sekian. Oke ya. Kita bisa cek ya, apa benar sih ST area ini menghitung luas area? Kita bisa cek di Google. Kelurahan Angsau. Nah, luasnya ini 10,5 km persegi. Kita coba cek yang pelihari ya. ID-nya 2. Kita cek. 9,5.
Pelaihari. Oh, ini kecamatan. Kelurahan Pelaihari. Oh, yang ini. Oh, ini luasnya 15 ya, malah 15 ini. 15 km persegi. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan data kelurahannya juga. Misalkan Pelaihari kelurahannya berapa, Angsau kelurahannya berapa. Nah, where-nya kita hapus. Nah, di sini select nama ya tadi. Nama aliasnya kelurahan ya. Jadi yang tampil adalah kelurahan. ST area. Oke, seperti ini. Kita cek. Jadi select nama kelurahan, ST area, luas per, ST area, luas plan. From public coba. Kita execute. Nah, seperti ini ya. Kelurahan Angsau adalah sekitar ini dan kelurahan Pelaihari seperti ini. Oke. Itu untungnya kita menggunakan SRID 4326 karena kalau kita tidak menggunakan 4326, dia menghitung luasnya itu berdasarkan perhitungan titik koordinat. Kan titik koordinatnya bedanya kecil tuh, hanya koma-koma, sehingga nanti luasnya ya dia bacanya 0, meteran. Ya kan aneh gitu, luas kelurahan kok 0, meteran. Jadi itu gunanya kita menggunakan SRID 4326. Oke, sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.